घर पे आके क्यों बैठे हो? उतरो ना गाड़ी से। If you don't mind, can you give me a lift? Yes, ma'am. कोई नहीं घबरले. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan bahas soal cerita film komedi keluaran tahun 2024 yang masih anget-anget tai ayam. Film ini menceritakan seorang cowok cupu yang hidupnya berubah dalam semalam ketika dia nggak sengaja menemukan mobil penuh dengan emas hasil rampokan. Gara-gara hal itu juga lah dia malah harus kejebak dalam situasi yang membangkekkan. Nah, mau tau nggak keseruan film ini? Gas kuy, bumper Om Brewok Story. Awal kisah di kota Pune, India, jam 7.52 malam. Diperlihatkan ada perampok profesional yang sedang merencanakan operasi blackout. Rencana mereka adalah merampok toko emas paling besar di Pune. Pertama-tama mereka datang ke gardu listrik Pune dan mematikan listrik di sana. Nggak tanggung-tanggung mereka matiin listrik satu provinsi. Mungkin aja kemarin pas blackout di Sumatera itu mungkin juga gara-gara mereka juga kali ya. Setelah matiin listrik, mereka pun langsung menyerang brankas toko emas. Singkat cerita, mereka pun berhasil menggasak bertonton emas dan uang cash. Di saat yang bersamaan, jam 7.52 juga, diperlihatkan ada mobil merah yang baru aja pulang ke apartemen. Namun tuh mas-mas langsung terganggu karena mobilnya terkena tendangan bola. Perkenalkan, Lenny De Souza, seorang jurnalis kriminal yang cukup tersohor. Dia itu tersohor bukan karena prestasinya, tapi karena kebangkeannya. Dia itu rela melakukan apapun demi bisa mendapatkan berita yang bagus. Bahkan memeras pun dia lakukan. Pokoknya ini orang nyebelin banget dah. Setelah puas ngempesin bola tuh bocil-bocil, dia pun langsung ting-tong bel pintu rumahnya. Dan disambutlah sama Rosini De Souza, istri tercintanya. Lah kok ditutup meneh? Lagi biasa bojone pulang malah dikunciin. Nggak lama berselang, baru deh dibukain. Ternyata Rosini tuh malu karena masakannya tuh gosong. Namun Lenny nggak peduli. Alah wedus, ternyata tuh kumis caplang cuman kumis tempelan toh. Ketika si Lenny ke dapur, dia pun lihat amer mewah di sana. Dia tuh yakin bener kalau malam ini pasti akan jadi malam yang romantis dan bisa ewek-ewek sampai gempor. Ya si Lenny pun langsung mandilah. Suara apaan tuh? Beb, ada yang jatuh ya? Namun seketika lampu di rumah pun langsung padam. Padamnya kenapa? Kalian udah pada tahu kan? Ketika keluar kamar mandi, suasana pun menjadi sangat mencekam. Bangke om kaget. Walah, Rosini mencoba romantis toh. Nah di sana Rosini pun bilang dia tuh ready tempur habis-habisan sampai malam. Tapi sebelum itu Rosini minta sesuatu. Beliin telur dulu dong. Telurnya habis nih. Habis kamu beli telur, kita bisa tempur sampai keser-keser. Ya si Lenny pun langsung gak gila. Kapan lagi bisa tempur gelap-gelapan sampai pagi? Ketika keluar apartemen, dia pun menyadari kalau sinyal HP-nya juga sendlip-sendlip. Mungkin gara-gara blackout ini kali ya. Nah di jalan, Lenny pun lihat kemacetan parah karena lampu lalu lintasnya juga ikutan mati. Tapi pas lagi bingung-bingungnya itu, dia ngeliat sahabatnya si Raffi. Ngeliat sohibnya itu, Lenny pun nanyain, ngapain ini bocah nongkrong di dekat rumahnya? Mampirlah. Dengan kaki yang sengklek, Raffi pun bilang kalau mobilnya itu mogok dan dia tuh bingung order Grab karena nggak ada sinyal. Ya udah deh, si Lenny pun langsung pengen nganterin si Raffi pulang. Singkat cerita, mereka pun sampai di depan apartemennya si Raffi. Bukannya langsung cabut buat beli endok, mereka pun malah asik ngobrol sampai lupa waktu. Mereka juga ngobrolin kenangan semasa kecil mereka dulu. Pokoknya seru dah. Untungnya si Raffi itu ngingetin si Lenny untuk segera pulang. Ya udah deh, Lenny pun langsung cabut. Nah pas lagi perjalanan pulang itu, di tempat yang sepi, mobilnya si Lenny ditabrak dari samping. Pas dicek, ada mobil blind van yang udah rebahan miring. Pas ngecek tuh mobil, dia pun menyadari kalau di dalam tuh mobil penuh dengan emas dan uang yang bertebaran. Yang lebih membingungkannya lagi, semua orang di sana pun udah tewas, padahal cuma gelimpangan aja. Namanya juga film India, ya kan? Ngelihat ada harta yang banyak banget, otak sengkleknya si Lenny pun malah bekerja. Dia itu udah bisa ngebayangin kalau akan hidup enak selayaknya raja. Tentu aja, belahannya si Rosini pun diekspos dari atas dong, biar banyak yang nonton. Nah di saat itu, Lenny pun pengen mengambil peti yang paling gede, tapi sialnya ada satu orang masih hidup. Lah kok mati lagi? Adalah gasken, keburu ketahuan. Nggak pakai mikir panjang, Lenny pun langsung masukin tuh peti harta karun ke dalam bagasinya. Nah nggak lama kemudian, saking girangnya, nggak sengaja si Lenny malah nabrak orang di tepi jalan. Sialnya lagi, kali ini banyak saksi yang lihat tuh tabrakan. Mana listrik langsung hidup lagi.
Nah, di saat itu juga diperlihatkan ada gelandangan yang lagi ngangkon gelas. Bedwia, gelandangan tukang mabuk yang hidupnya luntang-lantung. Di sana Bedia pun bilang kalau tuh orang udah sekarat, kalau si Lenny nggak mau bertanggung jawab, Lenny akan dilaporkan ke polisi. Karena nggak punya pilihan lain, ya udah deh, Lenny pun langsung berat ngaku tuh mas-mas misterius. Ngapain ikut bos? Bedia jelas saja nggak mau ngelepasin si Lenny dong. Bisa aja tuh orang dibuang di jalan. Karena diancam akan lapor polisi, ya udah deh, Bedia pun diperbolehkan ikut. Nah, di perjalanan Bedia pun bilang kalau tuh orang udah mati, mau dibantu atau enggak nih? Kasih aku 50.000 rupiah dan 1 botol whisky. Piye? Kasih aku 75.000 rupiah dan 4 botol whisky. Dan popi. Kasih aku 100.000 rupiah dan 8 botol whisky. Tahu kalau dia lagi diperas, Lenny pun bilang, aku kasih kamu 250.000 rupiah dan 10 botol whisky. 100.000 rupiah buat kamu tutup mulut. 100.000 rupiah buat bantuin aku nyingkirin ini mayat. Dan 50.000 rupiah buat kamu mandi. Baumu tuh lo ya udah kayak bangkai terenggiling. Singkat cerita, Bedia pun setuju dan mengarahkan si Lenny ke pemakaman umum yang Bedia tahu. Bangkainya mereka malah ke jalur operasi polisi. Pas mau putar balik mereka udah nggak bisa karena ada mobil di belakang mereka. Bedia pun bilang, santuy bro, kalau kamu panik semua akan tamat. Ya udah deh, Bedia pun langsung dandanin tuh mas-mas mayat buat seolah-olah dia tuh lagi pules bobo. Ketika pas sampai gilirannya si Lenny diperiksa, ternyata Inspektur Patil malah kenal sama si Lenny. Kenapa mereka bisa kenal? Di hari yang sama, jam 5.43 sore, diperlihatkan si Lenny menemui Inspektur Patil di kantornya. Niat kedatangannya adalah menawarkan kerjasama pengadaan rompi anti peluru. Lenny yang berpura-pura jadi pengusaha berusaha menyogok si Patil biar tuh tender goal. Tanpa Patil ketahui, Lenny udah merekam semua pembicaraan mereka. Di titik ini, Lenny pun bingung parah. Mana kumisnya udah dicopot lagi? Dengan terbata-bata, Lenny pun bilang dia itu mau pulang. Tapi bangkainya Bedia malah nyeletuk, kita itu bawa mayat pak. Waduh, malah pakai jatuh lagi tuh mayat. Tapi polisi korup ini malah nganggep si Lenny dan si Bedia itu cuman bercanda. Ya wes lah, mereka pun diperbolehkan lewat. BTW, Pak Lenny rumahnya di mana sih? Kuburan, kita akan ke kuburan. Oh, Cen Badia bangke. Untung aja ini polisi blow on juga. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di kuburan dan langsung menggali kapling perumahan 2x1. Ngeheknya, perbuatan mereka digepin sama dua manusia bandesu, Tik dan Tak. Siapakah mereka? Kita flashback di waktu yang sama persis pas si Lenny menemui Patil di kantor polisi yuk. Di saat itu, dua bangkai ini juga lagi ditangkap polisi dan diinterogasi sama Pak D mereka. Tik Tak ini emang biang masalah, tukang maling, pencopet, penipu, dan lain-lain. Berkali-kali mereka ditangkap, tapi gara-gara Pak D-nya juga polisi, mereka tuh bisa lolos. Tapi kali ini Pak D-nya udah jengkel parah. Kalau kedua keponakan ini kembali ditangkap polisi, dia udah nyerah dan bodoh amat. Dah sana pulang. Pak D, kita belum minta 1.000 rupiah dong. Oh alah, keponakan jangkrik. Nah, ketika mereka keluar dari kantor polisi, si Lenny juga keluar ruangannya si Patil. Karena sinyal HP-nya sendelap-sendelip, Lenny pun mencoba mencari sinyal. Ngelihat ada tas yang geletak sembarangan, dua penjahat koplak ini pun malah pengen beraksi kembali. Tik pun mencoba menghalangi pandangannya si Lenny, sedangkan si Tak mencoba mencuri. Ini apaan? Jeruk, cok. Karena nggak ada benda berharga lain, si Tak pun langsung mengembat handicapnya milik si Lenny. Ngehenya, pas Tik Tak ngeliat ada mayat yang lagi mau dipendem, mereka pun langsung keluar-keluar lah. Mayat, polisi. Tahu ini bocah bakalan ember, Bedia pun bilang, daripada koar-koar, mending bantuin kita nguburin ini mayat. Nanti kalian akan dapat duit. Di saat itu, dua serangkai pun pengen rundingan dulu. Mereka pun sadar kalau Lenny itu adalah mas-mas yang handicapnya mereka sikat tadi siang. Kalau mereka emang bakal ngasih duit, gas kuy. Tapi mereka harus pura-pura jual mahal. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini kakak. Hatiku kemerenyes melihat kejahatan ini. Jangan begitu adikku. Kita ini kere, kita butuh uang. Ya, drama film India sekali. Oke, nangisnya udah cukup. Kita setuju. Blok. Singkat katanya, mereka pun bekerja sama untuk menghilangkan jejak. Nah, mesti hujan toh. Film India kok sering banget hujan kalau pas lagi klimaks ya. Ngehenya, gara-gara hujan itu, mas-mas yang dikira modiar ternyata belum mati. Ya ini bangkai-bangkai berjalan pun langsung pada ketakutan lah. Ya hantu kabur. Ketika mereka udah pada cabut semua, tanpa mereka ketahui, selama ini mereka tuh udah diintai sama detektif yang bernama Arvin. Wah, tambah seru nih. Nah, di tempat yang lumayan jauh, mereka pun berhenti. Karena mayatnya nggak jadi mati, Lenny pun bilang kalau kesepakatan mereka itu jadi batal, nggak ada pembagian uang. Namun Tik Tak pun langsung nyeletuk.
emang satu orang nggak jadi mati, tapi kami bisa jadi saksi loh ya tentang rencana kejahatanmu ngubur mas-mas korban tabrak lari. Ya si Lenny pun langsung kicep lah. Nah di saat itu tiba-tiba si Lenny mendapatkan telepon dari bosnya. Bosnya itu menyuruh si Lenny ke konferensi pers MLA yang lagi viral. Pokoknya liput tuh konferensi pers. Nggak punya waktu lagi, ya udah deh Lenny pun mengajak dua kakak beradik koplak dan Pak Mabok Madesu untuk ikut bersamanya. Singkat cerita, mereka pun sampai di konferensi pers. Di saat itu, Lenny pun sadar kalau kameranya hilang. Nah, pas ngeliat si Lenny, mantan MLA Anita naik pun terlihat panik. Kenapa dia panik? Kita kembali ke 1 bulan yang lalu yuk. Di saat itu, Lenny menyamar jadi pengusaha asik yang ingin membangun hotel bintang 7. Lah, udah kayak Puyar aja tuh ya hotel. Intinya sih, Lenny pengen menggusur kawasan kumuh di Pune untuk dijadikan hotel. Ngeheknya, Anita setuju. Tentu aja dia minta uang suap yang sangat besar. Sama seperti Patil, Anita juga nggak sadar kalau itu lagi direkam. Beberapa hari kemudian, video itu pun langsung ditayangkan di berita dan menjadi sangat viral. Gara-gara itu juga lah, Anita pun langsung dituntut untuk mundur dari jabatannya. Nah, sekarang dia tuh lagi ngelakuin konferensi pers untuk membersihkan namanya. Dia pun berjanji akan jadi politisi yang sangat bersih. Ngeheknya, pas diadakan sesi tanya jawab, ada yang ngacung. Yang bangkeknya itu adalah si pemabuk Bedia. Ya orang teler disuruh ngomong. Ya ini gelandangan pun ngomong ngalor ngidul lah. Dia minta suplai bedak buat karambol lah, kesejahteraan gelandangan lah. Pokoknya setiap omongan yang dia lontarkan itu nggak ada faedahnya sama sekali. Lenny yang lihat itu menyuruh TikTok untuk segera menghentikan si Bedia. Tapi si TikTok malah mengaku dosa duluan. Mereka itu ngaku kalau mereka lah yang mengambil handycamnya Lenny tadi sore. Aslinya sih mereka itu pengen ngambil jeruk aja. Tapi mereka itu takut Lenny kekurangan vitamin C. Ya udah deh, mereka pun ngembat handycam aja. Sialnya tuh kamera udah mereka jual dan uangnya buat beli permen cicak sama pengedar. Anak-anak bangke. Udah lah, yang penting taruh tuh Bedia dulu daripada kita ketahuan. Ngehnya, pas tuh lampu dimatiin, dua bersaudara koplak ini pun malah nyopet sana sini. Sedangkan Anita yang udah kesel malah ketangkap kamera sifat aslinya. Setelah itu si Lenny pun ngamuk-ngamuk. Dia nggak habis pikir, cuman gara-gara disuruh beli telur pas gelap-gelapan, hidupnya langsung berubah dalam semalam. Nggak lama kemudian mereka berempat pun sampai di tempat toko TikTok menjual handicapnya si Lenny. Walaupun udah tutup, TikTok berhasil menyuruh Mbah Sayed untuk datang. Tapi ini mbah-mbah lemot banget, lalat parah. Mana tuh toko gemboknya banyak banget lagi. Buka gembok pertama aja lama pol. Ada om sampai nggak sabar, tolong. Nah ini nih tinggal gembok terakhir, ngapain balik? Walah kakek-kakek tekek. Ngeheknya si Bedia udah nggak sabar banget. Ya ini kakek-kakek pun pengen dikebukin bareng-bareng. Singkat cerita, tuh kios pun berhasil dibuka. Nah mana kameranya? Walah kunci lagi, wedus. Udahlah daripada om emosi, Mbah Sayed pun menemukan kameranya si Lenny. Tapi dia ngasih harga 10.000 rupiah kalau si Lenny itu mau nebus tuh kamera. Ya si Lenny pun langsung senewan lah. Karena nggak punya pilihan lain, Lenny pun bersedia membayar. Tapi dompet di mana ya dompetku? Ngeheknya pas ngecek di mobil, Lenny nggak bisa menemukan dompetnya. Dia pun menuduh TikTok yang ngembat dompetnya. Padahal aslinya tuh dompet ketinggalan di rumah. Nyoh, pakai pentungannya biar seru. Mbah, kok malah ditutup lagi kiosnya? Karena nggak punya pilihan lain dan bingung harus gimana, Lenny pun bilang dia akan gadein jamnya. Besok dia akan nebus 2 jam. Untungnya Mbak Sayed pun setuju. Tapi buka kios lagi cok. Walah tekek. Cepetin aja dah. Singkatin aja deh ya. Pas terima tuh kamera, memorinya ternyata udah hilang. Walah jancok. Belum selesai rasa keselnya si Lenny, si Bedia pun malah ngeributin jatah whiskinya. Sialnya bensin mobilnya si Lenny udah mau habis. Di saat itu tiba-tiba ada cewek manis montok seksi yang bernama Sruti turun dari mobil. Sruti ini berniat menebang si Lenny kan mobilnya lagi mogok. Gembelnya Tik malah langsung nepsong. Boleh mbak, masuk sini mbak. Walaupun si Sruti ini semok weleh-weleh, Lenny nggak mau nebengin tuh mbak-mbak. Wong dia juga udah puyeng, masalahnya banyak kok, masa mau ditambahin puyeng lagi. Tapi dengan melas-melas, mbak belahan bulan ini pun memohon. Dia tuh takut sendirian di tempat sepi kayak gini. Ya wes lah ayo, tapi jangan minta makan lo ya. Nah di mobil, Sruti pun langsung pengen ngajak kenalan. Tapi dia malah dicokin sama si Lenny. Kasian mbak sini salaman sama aku aja. Oh ora Sruti. Intinya sih di dalam mobil itu mereka semua malah pada ribut sendiri-sendiri. Jelas aja si Lenny ngamuk lah. Yang paling kena omel ya si Bedia, yang sedari tadi ngeributin whisky mulu. Noh lihat sekarang jam berapa, toko miras udah tutup, bikin ribut aja. Ngeheknya pas si Lenny kencing, Bedia pun bilang, mana tutup,
enggak ah. Ya dua kriminal di belakang pun langsung mudeng lah. Akhirnya mereka bertiga pun langsung cus ngebobol tuh toko ciu. Si Bedia pun fokus ke botol whisky, sedangkan Tik-Tak malah fokus ke meja kasir. Di mobil, si Mbak Sruti pun cuma bisa domblong ngeliatin tingkah laku orang-orang koplak ini. Pas ketahuan sama si Leni, mereka pun langsung disuruh cepat masuk mobil. Sialnya lagi, polisi malah dapat laporan pembobolan kios tuak. Ngeheknya si Bedia malah hilang. Ini orang bangke malah rebahan di toko. Alah, wis lah. Singkatin aja nih ya, mobil Leni pun malah diuber-uber sama polisi. Mana yang nguber-nguber Pak D-nya Tik-Tak lagi. Kesempatan ini dua orang kampret. Ngehenya ini polisi malah asal tembak aja, nggak terima ditembakin. Tiba-tiba si Bedia pun langsung mengeluarkan pistolnya, dan dia pun langsung balas nembak sambil mabok. Ya Semarang pun langsung jiper lah. Kok ini orang pengangguran punya pistol kayak gitu? Karena tembak-tembakan seru itu, si Sruti pun kepikiran ide bagus. Dia itu punya rute kabur dari polisi. Tapi bangkeknya jalannya malah lagi renovasi. Tenang, namanya juga film India kok. Bisa jalan wes. Nah di jalan yang udah sepi, ada detektif Arvin yang malah membuat jebakan dari kendi air. Alhasil mobil polisi pun malah nyosrok gara-gara tuh kendi air. Nah setelah lolos dari kejaran polisi, ngeliat pistol emasnya si Bedia, Sruti pun langsung ketakutan. Dia bilang kalau dia tuh nggak tahu menau kalau ada Don Asgar di mobil itu. Tolong ampuni aku akan pergi dari sini aja. Don Asgar? Siapa tuh? Nah pas mau kabur, Sruti pun ditanyain, siapakah itu Don Asgar? Apakah dia tuh asli Garut? Oh, bukan. Sruti pun cerita kalau Don Asgar itu adalah ketua mafia Pune yang paling kejam dan ditakuti di masanya. Tapi 14 tahun yang lalu dia hilang secara misterius. Konon katanya dia telah membunuh lebih dari 100 orang. Once Upan Atime diperlihatkan Don Asgar mendatangi sebuah dermaga. Nggak pakai babi bu, dia pun langsung mengeksekusi anak buahnya yang berani berkhianat sama dia. Di saat itulah Sruti pun lihat secara langsung pas dia tuh masih bocil. Tapi tiba-tiba Don Asgar hilang seperti ditelan bumi. Namun 1 bulan yang lalu diperlihatkan Bedia alias Asgar. Om panggil Asgar aja ya. Pokoknya Asgar yang udah lama hilang kembali mendatangi kota Pune. Setelahnya dia mendatangi sebuah rumah terbengkalai dan menggali tanah di sekitar rumah itu. Di sanalah dia mengambil pistol emasnya yang menjadi ciri khasnya. Asgar bilang ketakutannya akan menguasai kota ini lagi. Dan setelahnya Asgar pun malah hidup selayaknya gelandangan. Mendengar itu jelas saja mereka semua pun langsung pada jiper. Karena selama ini mereka tuh gaul sama mantan bos mafia yang buron. Sruti juga bilang mending mereka segera kabur sejauh mungkin. Karena mereka itu udah ngenalin si Asgar. Pasti dia akan membunuh kita, keluarga kita, kucing kita, bahkan sampai cecak-cecak di rumah kita juga akan dibantai. Nah pas ngecek di internet, ternyata ada bounty buronan Asgar sebesar 1 juta rupiah. Daripada kita-kita yang modar, mendingan kita serahkan aja tuh orang ke polisi. Tapi karena mereka juga lagi buron, Tik-Tak pun malah punya ide lebih keren. Mending mereka nyerahin si Asgar ini ke Mukil Ana, ketua mafia Pune sekarang. Awalnya sih Leni nggak setuju, tapi dia juga udah nggak punya pilihan lain karena hidupnya udah ruwet banget. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah gudang kembang api. Setelah itu keluarlah Mukil Ana, kepala mafia Pune. Bentar, ini bukannya mantan anak buahnya si Asgar ya? Nah di sana Tik-Tak langsung nyerahin Asgar dan meminta uang tebusannya. Di sana juga si Asgar malah udah siuman dan ngeliat si Mukil. Di kala itu Asgar pun langsung menemui si Mukil, sedangkan si Mukil terlihat ketakutan sambil marah-marah. Mukil mengatakan kenapa si Asgar itu hilang begitu aja seperti celurut. Tapi Asgar tahu kalau yang menjebak dirinya itu adalah si Mukil ini. Mukil pengen jadi Don. Pokoknya mereka berdua pun saling ribut, udah kayak suami istri. Tapi Asgar bilang mulai saat ini sang macan telah kembali dan Asgar akan mengambil alih Pune lagi. Dia juga bilang ke Leni untuk membuat berita tentang kembalinya Asgar. Lah, Leni, Tik-Tak, Sruti pun langsung jiper lah. Gara-gara si Asgar, Leni jadi ketahuan kalau dia itu adalah jurnalis. Alhasil mereka semua pun jadi ikutan mau dibunuh. Namun Asgar langsung bergerak cepat dan menyandera si Mukil. Sebagai rasa terima kasihnya ke Leni CS, Asgar pun menyuruh teman-temannya itu untuk segera kabur aja. Sama tinggal tuh mobil ya buat aku kabur nanti. Tapi seketika si Leni pun langsung kepikiran, kan harta karunnya di bagasi tuh mobil. Lah nggak jadi tajir dong kalau gitu. Dengan berlagak sok tengil, Leni pun bilang, kita kesini tuh bareng-bareng, jadi kita harus pulangnya juga bareng-bareng. Duh, sok setia kawan sekali. Ya udah deh, situasi pun malah jadi semakin kacau. Namun seketika ada sniper yang menembak dan terjadilah tembak-tembakan gak jelas di gudang kembang api itu. Lihat diri aja deh ya, masa tembak-tembakan diceritain. Kambingnya pas Tik-Tak ceret mau kabur, mereka itu malah dihadang sama mas-mas gede segede bus tayo.
Ngeheknya, Shruti yang asal nembak malah bisa nembak dengan tepat. Di saat yang bersamaan, Lenny pun malah ditembakin sama sniper. Jadi tadi tuh sniper bukan menyelamatin si Lenny tuh ya, tapi pengen ngebunuh si dia. Tahu kalau dia lagi diincer, Lenny pun mencoba menyelamatkan si Asgar. Tapi sialnya, si Asgar malah harus kena tembakan si Mugil. Di saat si Asgar mau dibunuh, pelurunya si Mugil itu malah udah habis. Alhasil Asgar pun langsung menyeret si Mugil dan langsung membunuh si Mugil dengan ciri khasnya, tembak belakang, crot-crot. Di saat sekaratnya, Asgar pun meminta tolong ke Lenny. Dia ingin dimakamkan di bawah pohon di rumah lamanya. Dan si Asgar pun menghembuskan napas terakhirnya. Pas lagi sedih-sedihnya itu, tiba-tiba ada yang datang dari balik asap. Lah, ini kan mas-mas yang tadi ditabrak sama si Lenny ya? Ternyata Mr. X ini adalah pembunuh bayaran. Kenapa dia ingin membunuh si Lenny? Nanti di akhir film Om ceritain aja deh ya. Untuk sekarang, ini orang pun langsung tepar karena kena tulup sama orang misterius lagi. Alah, detektif Arvin. Di sana Lenny pun bingung dong. Ini sopo meneh toyo? Bangkeknya, selama ini Shruti itu ternyata adalah komplotannya si Arvin. Kenapa Arvin dan Shruti itu selalu mengikuti si Lenny? Karena mereka itu disewa oleh si Roshini, istri dari si Lenny sendiri. Piye ki? Ceritanya piye ki? Jadi beberapa minggu yang lalu, Roshini itu menelpon si Arvin untuk membuntuti Lenny dan mencari bukti kebangkaiannya si Lenny. Tapi selama beberapa hari Arvin membuntuti si Lenny, dia nggak bisa menemukan kebangkaiannya si Lenny. Karena hal itulah Roshini meminta si Arvin membuat seolah-olah Lenny itu bajingan dan tukang selingkuh. Roshini seperti itu karena dia itu pengen cerai dari si Lenny. Kalau dia punya bukti kebangkaiannya si Lenny, harta gono gininya pasti akan jauh lebih besar. Nah, karena penasaran, si Arvin malah juga ikut memantau si Roshini dan mendapati kalau Roshini selama ini selingkuh dengan sohibnya si Lenny, yaitu si Raffi. Lah, si Lenny pun langsung lemes lah, tapi Arvin punya bukti. Nah, kalian masih pada inget nggak? Pas di awal film, pas si Lenny pulang ke rumah tapi langsung dikunciin lagi. Ternyata si Roshini itu lagi main sodok-sodokan sama si Raffi. Makanya dia tuh dikunciin dulu. Di saat Lenny lagi mandi, si Raffi itu malah kejedot kelingking kakinya. Itulah kenapa dia jadi pincang. Nah, pas di luar, pas ketemu sama si Raffi dan kakinya itu sengklek, yaitu gara-gara habis kesandung di rumahnya si Lenny sendiri. Mendapati itu semua, Lenny pun langsung kemeropiok dengkulnya. Dia tuh nggak habis pikir, dia tuh bekerja mati-matian sampai nipu orang, semua demi mencukupi kebutuhannya si Roshini. Dia malah diselingkuhi. Lenny juga nggak menyangka, dia kehilangan semua masa depannya cuma dalam waktu semalam. Nah, karena si Lenny ini setia banget sama si Roshini, mau nggak mau Arvin pun menggunakan cara klasik. Dia pun menyuruh si Shruti untuk menjebak si Lenny. Tapi ngeheknya, pas mau ngerayu si Lenny, Shruti malah harus kejebak dalam adu tembak sama polisi. Nggak mau mereka ditangkap polisi, Shruti pun berkoordinasi dengan si Arvin, sehingga Arvin pun menghalangi polisi. Namun situasi semakin ruwet, karena ternyata Bedia itu adalah Don Asgar. Terus juga diperlihatkan kalau Arvin juga lah yang ngambil memory card handicapnya si Lenny, yang udah dijual ke Sayed. Arvin juga tahu semua bukti-bukti tentang Arvin yang membuat petik harta karun, ingin membunuh si Mr. X, dan lain-lain. Arvin yang awalnya mumet, sekarang dia malah dapat jackpot gede. Dapat uang tebusan Asgar dari si Mugil, kerjaan dari Roshini beres, Lenny akan dipenjara, terus Asgar akan diserahkan ke kantor polisi buat dapetin hadiah. Dan yang paling penting, dan mereka juga bisa dapat harta karun yang disikat sama si Lenny dari mobil rampok. Singkat katanya, 3 serangkai pun ditinggal sama 2 detektif bangke. Setelah mereka cabut, Tik-Tak pun malah ngamuk sama si Lenny. Ngehek banget ini orang, ngumpetin harta karun selama ini, diem-diem baik. Turunin tangannya, bau ketekmu tuh lo yo. Di saat si Lenny udah pasrah, Tik-Tak malah langsung pemanasan. Mereka itu sadar kalau tuh mobil bensinnya udah menipis, paling sampai depan tuh mobil udah mogok. Kejar! Dan bener aja, nggak jauh dari sana, 2 koplak pun lagi dorong mobil. Ngeheknya pas lagi ribut-ribut itu, nggak sengaja Arvin malah menembak si Shruti pakai obat bius. Ngeheknya lagi, si Tak itu malah nyangsang di mobil, dan tuh mobil pun gemblinding dewe. Udahlah, lihat diri aja deh, Om bingung jelasinnya. Pokoknya chaos banget lah di sana. Singkat cerita, tuh mobil pun langsung nyusruk. Sedangkan di tempat yang lain, si Lenny menembak si Arvin. Tak lama kemudian di pom bensin, si Lenny pun kembali memastikan tentang perselingkuhannya si Rohini. Dan dia pun langsung menghapus semua foto-foto itu, termasuk fotonya juga. Nah, di sana juga, Lenny juga berniat membalas dendam ke Roshini dan si Raffi. Lenny langsung mengambil MMC dari handicapnya yang disikat sama si Arvin sebelumnya. Tak lama berselang, di tempat yang sepi, 3 serangkai ini mencoba membuka peti harta karun. Tapi apa yang mereka dapat? Isinya senjata, bos, bukan harta karun.
Kenapa si Lenny bisa salah ambil? Kita flashback sebentar yuk. Di saat para penjahat udah berhasil merampok emas, ada salah satu penjahat yang kita sebut aja Tejo mencoba berkhianat. Tejo pengen menguasai semua harta karun itu sendiri. Gara-gara hal itulah mereka semua pun malah saling serang dan saling bunuh. Kebetulannya banget mobil mereka malah menabrak mobilnya si Lenny. Tadi Om sempat bilang kan ya, alah cuman kelimpangan masa udah pada mati. Ternyata mereka udah pada mati duluan bos sebelum kelimpangan. Dan selanjutnya seperti apa kita udah pada tahu. Karena udah bingung kudu gimana, Lenny pun bilang ke Tik-Tak, lupakan kejadian malam ini. Lenny akan nyerahin semua uangnya di koper untuk si Tik-Tak. Lenny juga akan menepati janjinya ke Don Asgar untuk menguburkannya di bawah pohon di dekat rumahnya dan akan kembali ke kehidupan lamanya. Tapi Tik-Tak bingung, tuh senjata sebeji pun mau digimanain ya? Ngeliat itu, Lenny pun langsung punya ide bagus. Singkat cerita, Lenny pun sampai di bekas rumahnya si Asgar. Di saat dia menggali tanah, Lenny pun menyadari ada yang ganjel. Dan pas itu peti dibuka, Lenny pun menyadari kalau ada tumpukan emas yang sangat banyak. Ya si Lenny pun langsung berhayal jadi orang tajir melintir lagi lah. Ngapain ente di sini Rossi nih? Minggat sana, selingkuh aja sama si Raffi. Ngehnya, pas lagi ngehalu itu, ada bocah-bocah akamsi yang menyadari itu. Alhasil, Lenny pun diuber-uber sama tuh anak-anak. Tapi tenang, dia berhasil lolos kok ya. Nggak lama berselang, si Lenny pun sampai di apartemennya dan disambut dengan mesra sama si Rossi nih. Kemana aja sih kamu? Disuruh beli telur kok malah kelayapan. Aku tuh kangen. Ngehnya, si Raffi juga ada di sana. Dengan sok tengil, Raffi pun bilang kalau dia tuh sangat khawatir karena si Lenny nggak bisa dihubungi. Tapi si Lenny hanya diam santai sambil ngebawa 2 koper besar. Jelas saja dua bangkai ini pun bingung, kok ada yang aneh ya sama si Lenny. Namun gak lama kemudian Lenny pun ngitung mundur. 3, 2, 1. Dan seketika Patil dan anak buahnya pun langsung gerbek rumahnya si Lenny. Raffi dan si Rossi nih dituduh menyembunyikan dan menyelundupkan senjata ilegal yang digunakan untuk perampokan. Ternyata sebelum ini Lenny menemui si Patil dan mengancam Patil akan menyebarkan video skandalnya itu. Lenny cuman pengen si Raffi dan Rossi ini dijadikan tersangka dan dipenjara selama mungkin. Di saat itu Raffi dan si Rossi ini terus-terusan bilang mereka itu nggak tahu apa-apa. Setelah mereka berdua ditangkap, Lenny pun langsung merusak MMC di depannya si Patil. Nah sebelum dibawa pergi, Lenny pun sempat nyuapin yogurt ke Rossi biar si Rossi ini bisa tabah di penjaranya. Rossi yang masih aja belum sadar dengan kesalahannya terus-terusan minta tolong sama si Lenny. Dia kan jurnalis kan ya, suaminya kan jurnalis kan ya, tolong viralin dong beb, tuh polisi-polisi bangkai nangkep aku. Tapi Lenny langsung mengambil foto pernikahan mereka dan bilang, simpan ini di penjara. Siapa tahu kamu bisa kangen aku karena di penjara lama banget di sana. Dan setelah itu Lenny pun langsung rebahan di batangan emas milik si Asgar. Dan filmnya pun berakhir. Bentar ada yang nyempil dikit. Di akhir film diperlihatkan anak-anak yang tadi ngejar-ngejar si Lenny berhasil merawat si Asgar. Rupanya Asgar itu belum mati coy, dia tuh masih hidup. Wah bakalan seru nih sequelnya. Dan filmnya pun bersambung. Bentar, Om lupa, Om punya janji jelasin siapa itu Mr. X ya kan? Jadi kemarin lusa diperlihatkan kalau Anita Naik itu menyewa seorang pembunuh bayaran. Anita itu pengen si Lenny mati karena tuh orang udah membuat hidupnya jadi anjing. Ngeheknya pas mau ngebunuh si Lenny, Mr. X lah yang hampir mati ditabrak sama si Lenny. Itulah kenapa dia terus saja memburu si Lenny. Nah di akhir film diperlihatkan kalau Mr. X sangat dendam dengan si Lenny. Dan tamat, bersambung maksud Om. Gimana film ini sob? Kalau rame bakal Om ceritain kelanjutannya kalau filmnya udah keluar. Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Brex pamit dulu dan Birmilatin.